Aku masih ingat bau tanah basah itu. Hari ketika ibu dikuburkan, bukan seperti yang diajarkan guru ngaji atau buku-buku agama. Ada pisau, ada darah, dan ada aku, anak kecil, yang hanya bisa menangis di ujung liang. Hari itu langit mendung, seperti tahu kalau ada sesuatu yang akan pergi. Aku masih ingat bau hujan yang belum turun, tapi menggantung di udara, samar-samar bercampur aroma kayu bakar dari dapur. Di teras rumah kayu kecil kami, aku duduk bersila di samping ibu, seperti biasanya. Tapi hari itu terasa beda. Sunyi, terlalu sunyi. Iham, coba ambilin air hangat di dapur ya, Nak. Suara ibu pelan, hampir seperti bisikan. Tapi senyumnya masih sama. Hangat, teduh, dan membuat dada ini selalu tenang, meski perut sering kosong, dan kaki telanjang kemana-mana. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Langkahku kecil, lari-lari ke dapur, lalu buru-buru kembali bawa cangkir seng berisi air hangat. Tapi begitu sampai, ibu menoleh pelan, dan aku baru sadar. Matanya sayu, lebih dalam dari biasanya. Aku duduk lagi. Ibu minum perlahan, lalu menatapku. Lama. Waktu seperti berhenti. Kamu udah besar. Ya, aku cuma cengengesan. Baru 9 tahun, Bu. Ibu tertawa kecil. Tapi ada getar aneh di tawa itu. Seperti orang yang tahu waktunya hampir habis, tapi berusaha tetap tegar. Apa kamu bahagia tinggal sama ibu? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu aneh. Aku diam sebentar, lalu mengangguk kuat-kuat. Bahagia banget. Soalnya ibu masak paling enak, suka nyanyi sebelum tidur, dan gak pernah marah kayak orang tua yang lain. Ibu senyum lagi. Tapi kali ini, air matanya jatuh. Aku panik. Bu, kenapa nangis? Enggak, Iham. Nangis bahagia. Aku percaya saja. Waktu itu aku belum mengerti kalau orang dewasa suka menyembunyikan sedih mereka di balik kata-kata yang indah. Hari itu kami ngobrol lama. Tentang langit, ayam-ayam kampung yang suka nyelonong ke halaman, dan kenangan tentang ayah yang katanya mirip aku kalau lagi cemberut. Ibu juga sempat nyanyiin lagu lama yang sering ia dendangkan waktu aku masih bayi. Suaranya agak serak, tapi tetap jadi lagu terindah yang pernah ku dengar. Menjelang sore, ibu bilang capek. Ia minta dibaringkan di dalam. Aku bantu pelan-pelan. Setelah itu aku duduk di samping ranjang, pegang tangannya yang dingin. Iham, katanya pelan. Kalau nanti ibu nggak ada, kamu jangan takut ya. Kamu anak kuat. Allah selalu jaga kamu, meskipun ibu udah nggak bisa. Aku menggigit bibir. Tiba-tiba dadaku sakit. Aku nggak ngerti kenapa, tapi ada perasaan kayak mau meledak. Jangan ngomong gitu, Bu, ujarku cepat. Ibu cuma capek kan? Nanti juga sehat lagi. Ibu nggak jawab. Ia cuma pejamkan mata dan tersenyum. Aku duduk di situ sampai malam. Sampai suara jangkrik dan angin malam mulai menyusup lewat celah-celah dinding rumah kami. Dan waktu itulah, dunia seolah berhenti. Ibu nggak buka mata lagi. Aku sempat menggoyang-goyang tubuhnya. Aku teriak-teriak memanggil. Tapi ibu tetap diam. Tak ada senyum, tak ada suara. Tanganku gemetar. Kakiku dingin. Aku lari keluar, menjerit ke tetangga. Tangisanku pecah, keras, liar, seperti anak kecil kehilangan seluruh dunianya, karena memang begitulah rasanya. Malam itu, rumah kami penuh orang. Tapi semuanya terasa kosong. Penuh suara, tapi hatiku sepi. Ibu dibaringkan di ruang tengah, wajahnya ditutup kain putih. Aku nggak bisa berhenti menangis. Tapi orang-orang bilang, sabar Ilham, ibu kamu orang baik, dia pasti masuk surga. Tapi saat itu, surga rasanya jauh sekali. Aku tak peduli soal surga. Aku cuma ingin ibu bangun, tersenyum, nyanyi lagi. Tapi dia sudah pergi. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidup, benar-benar sendiri. Malam itu aku tidur memeluk bantal yang biasa ibu pakai. Wangi tubuhnya masih ada. Dan dalam mimpi, aku melihat ibu. Ia tersenyum dari kejauhan, melambaikan tangan, lalu berjalan menjauh, perlahan, tanpa suara. Aku terbangun dengan mata basah,
dan hati yang lebih kosong dari sebelumnya. Esoknya, aku tak tahu kalau hari itu akan jadi hari yang lebih buruk lagi. Karena ternyata, saat perpisahan terakhir, luka yang lebih dalam sudah menunggu di pemakaman. Hari itu, matahari bahkan enggan bersinar. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah ikut berduka. Suara tangisan lirih terdengar dari dalam rumah, dari tetangga-tetangga yang datang melayat. Beberapa dari mereka aku kenal, sebagian lagi hanya wajah-wajah asing yang mungkin dulu pernah kenal ibu. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya duduk diam, di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap tubuh ibu yang terbujur kaku di atas dipan bambu. Kain putih menutupi seluruh tubuhnya, tapi aku tahu, di bawah sana, itu adalah ibu. Ibu yang semalam masih menyanyikan lagu, yang masih sempat mengelus rambutku. Ibu yang sekarang tak bisa bicara, tak bisa membuka mata, tak bisa memelukku lagi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. "Ayo Ham, kita ke kuburan sekarang," kata paman, menarik tanganku pelan. Aku diam saja. Badanku mengikuti, tapi hatiku tertinggal di samping dipan itu. Jalan menuju pemakaman hanya sekitar 500 meter dari rumah, tapi rasanya seperti ribuan kilometer. Orang-orang membawa ibu dalam keranda bambu yang sudah dihias seadanya. Beberapa orang laki-laki berjalan pelan, mulut mereka berzikir. Tapi, bagi telingaku yang dipenuhi gemuruh kesedihan, semuanya terdengar seperti bisikan yang jauh sekali. Sampai di pemakaman tanah sudah digali, beberapa orang berdiri di sekitar lubang, menyiapkan prosesi terakhir. Aku berdiri agak jauh, dipegangi erat-erat oleh paman. Tapi mataku tak lepas dari jenazah ibu. Lalu muncullah dia, Pak Haji, aku mengenalnya. Semua orang di desa ini mengenalnya. Dia tokoh agama, imam masjid, yang setiap malam Jumat ceramah di surau. Orang-orang sangat menghormatinya, suaranya berat, penuh wibawa, kadang menakutkan. Dulu aku takut padanya karena jenggotnya panjang dan matanya seperti selalu tahu siapa yang nakal. Hari itu dia datang dengan sarung coklat tua dan sorban putih. Tapi yang membuat jantungku mendadak berdebar bukan pakaiannya, melainkan apa yang dia lakukan setelahnya. Setelah jenazah ibu diletakkan pelan-pelan di dekat liang lahat, aku melihat Pak Haji membisikkan sesuatu ke beberapa lelaki. Mereka mengangguk-angguk, lalu membuka kain kafan dari bagian perut hingga dada. Aku mendekat sedikit karena penasaran. Lalu aku melihatnya. Pisau kecil. Seseorang menyerahkan benda itu ke Pak Haji. Dan tanpa banyak bicara, Pak Haji mulai memotong. Aku tidak tahu bagian mana yang ia potong. Tapi aku melihat tangannya masuk ke dalam tubuh ibu. Darah keluar sedikit. Cukup untuk membuatku menggigil. Aku menjerit. "Pak Haji, itu ibu saya." Semua orang menoleh. Paman buru-buru memelukku dan menutupi wajahku. Tapi sudah terlambat. Aku sudah lihat semuanya. Aku sudah lihat bagaimana orang yang katanya paling suci di kampungku itu mengiris tubuh ibu seperti ia sedang membedah ayam di dapur. Aku meraung, histeris, memberontak dari pelukan paman. "Kenapa mereka potong ibu? Kenapa?" Tak ada yang menjawab. Tak ada yang menjelaskan. Hanya kata-kata kosong seperti "sabar ya Ham, itu untuk kebaikan," atau "begitulah syariat." Aku bahkan tidak tahu apa arti kata syariat waktu itu. Yang aku tahu cuma satu. Ibuku sedang disakiti. Bahkan setelah ia meninggal. Aku berteriak sampai suaraku habis. Sampai tubuhku lemas dan paman harus menggendongku. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku hanya ingat tubuh ibu akhirnya diturunkan ke liang lahat, dikubur dengan tangis dan doa. Tapi aku sendiri tak bisa ikut berdoa. Hatiku penuh marah dan takut. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Bayangan tubuh ibu yang dibedah terus muncul di kepalaku. Aku memejamkan mata, tapi yang kulihat cuma darah. Aku mencoba menenangkan diri, tapi dada ini seperti ditindih batu besar. Aku ingin bertanya. Aku ingin tahu alasan kenapa itu terjadi. Tapi siapa yang mau menjawab pertanyaan anak kecil 9 tahun soal kematian dan ritual agama? Mereka semua sibuk bilang, "Itu sudah jalannya." Tapi kenapa jalan itu begitu kejam? Beberapa
Hari kemudian Pak Haji datang ke rumah. Aku sedang duduk di teras sendiri, memandangi halaman kosong. Aku lihat dia berjalan pelan, ditemani 2 orang. "Ham," katanya. "Pak Haji mau minta maaf kalau kamu takut atau kaget waktu itu. Apa yang Pak Haji lakukan bukan untuk menyakiti, tapi untuk kebaikan." Aku tak menjawab. Mataku menatap kakinya. Tak sanggup melihat wajahnya. Jenggot putihnya terasa seperti bayangan, mengerikan dari hari itu. Kadang, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ke anak kecil. Tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Aku diam. Di dalam hati aku bersumpah, aku akan mengerti. Tapi bukan karena Pak Haji, bukan karena omongan orang-orang tua. Aku akan mengerti karena aku sendiri akan mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan pertanyaan itu menggantung seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkan ibu pergi dengan luka, tanpa penjelasan, tanpa alasan. Dan sejak hari itu, benih pertanyaan mulai tumbuh. Tentang kematian, tentang tubuh, tentang kejujuran dan tradisi, dan tentang siapa sebenarnya yang menyembunyikan sesuatu dariku. Sejak hari pemakaman itu, aku merasa hidup tidak lagi sama. Rumah kami yang dulu hangat, tiba-tiba berubah dingin dan sepi. Tidak ada lagi aroma tumis kangkung dari dapur. Tidak ada lagi suara ibu yang menyanyi pelan sambil menyapu halaman. Yang tersisa hanyalah kesunyian, dan satu pertanyaan besar yang terus menggantung di kepalaku. Kenapa tubuh ibu dipotong? Paman yang kemudian merawatku berusaha bersikap seperti biasa. Ia orang baik sebenarnya. Tapi cara dia memelukku, membelai, rambutku, memberi makan, semuanya terasa seperti upaya untuk mengisi kekosongan yang terlalu besar. Kekosongan yang tidak bisa diisi siapapun. "Ayo makan dulu, Ham," katanya suatu malam. "Aku nggak lapar," jawabku singkat. Dia duduk di sampingku. Kami diam cukup lama. Lalu, dengan suara pelan dia bilang, "Kamu tahu, ibu kamu sangat sayang sama kamu." Aku tidak menoleh, tapi dada ini langsung bergetar. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang siap tumpah kapan saja. "Aku cuma nggak ngerti, Paman. Kenapa harus begitu? Kenapa Pak Haji motong ibu?" Paman menarik napas panjang, terlalu panjang untuk sebuah pertanyaan yang butuh jawaban segera. "Itu bagian dari adat Ham. Kadang, kalau ada kematian yang mendadak atau mencurigakan, ya, itu dilakukan buat memastikan, hal-hal tertentu." Aku menoleh cepat. "Mencurigakan? Maksudnya, ibu nggak mati wajar?" Paman kaget. Dia kelihatan menyesal karena keceplosan. Tapi dia cepat menutupinya. "Enggak, bukan begitu. Maksud Paman, kadang kita cuman harus memastikan. Ham, udah, kamu nggak usah mikirin itu sekarang. Tapi, bagaimana aku bisa tidak memikirkannya? Sejak malam itu, aku mulai memerhatikan hal-hal yang dulu mungkin kuabaikan. Obrolan bisik-bisik orang kampung, tatapan kasihan dari tetangga, bahkan anak-anak seusiaku yang mulai menjauh. Mungkin karena mereka mendengar orang tuanya bicara soal ibuku yang dipotong karena sebab aneh. Label aneh itu menempel padaku juga. Di sekolah, aku mulai jadi anak yang pendiam. Kalau dulu aku suka tertawa di jam istirahat, sekarang aku hanya duduk di pojok kelas, menggambar wajah ibu di kertas-kertas kosong. Wajahnya samar di ingatan, tapi senyumnya selalu jelas. Kadang, kalau malam, aku duduk di teras rumah, memandangi langit dan berbicara pelan. "Bu, Ilham kangen." Tapi Ilham juga bingung. Ilham takut. Dan setiap kali aku bilang itu, angin sepoi akan lewat. Dan entah kenapa aku selalu percaya itu jawaban dari ibu. Waktu berjalan, tapi luka itu tidak sembuh. Kalau orang bilang waktu bisa menyembuhkan segalanya, mereka pasti belum pernah melihat ibunya sendiri dibedah di kuburan. Yang ada, waktu cuma membuat luka itu tumbuh akar. Ia menyebar ke dalam pikiranku, membentuk rasa tidak percaya pada banyak hal, terutama pada agama dan tradisi. Dulu aku selalu ikut salat di masjid kecil dekat rumah. Tapi sejak kejadian itu, aku berhenti.
Aku tidak bisa lagi berdiri di belakang Pak Haji dan mendengar suaranya memimpin doa. Karena yang terbayang bukan surga, tapi darah. Orang-orang mulai membicarakanku. Ilham berubah. Anak itu keras kepala sekarang. Kasihan, kehilangan ibu begitu. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menahan dendam dan tanya, sendirian. Satu-satunya tempat aku bisa melarikan diri adalah perpustakaan kecil di ujung desa. Di sana ada buku-buku tua yang berdebu, dan satu penjaga bernama Pak Yadi yang tidak banyak tanya. Dia membiarkanku membaca berjam-jam. Di sanalah aku pertama kali membuka buku tentang anatomi manusia. Bukan karena minat, tapi karena aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Haji pada tubuh ibu. Apa tujuannya? Apa alasannya? Buku itu membuatku takut pada awalnya. Ada gambar-gambar tubuh yang dibelah, organ-organ yang diberi nama aneh. Tapi semakin aku membaca, semakin aku penasaran. Dan rasa penasaran itu seperti api kecil yang menyala pelan, tapi konsisten. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku harus tahu lebih banyak. Tahun demi tahun berlalu. Aku tumbuh jadi remaja yang berbeda dari anak-anak lain. Lebih banyak diam, tapi pikiranku sibuk. Aku memutuskan satu hal. Aku akan jadi dokter. Bukan dokter umum, bukan dokter anak, tapi dokter forensik. Karena hanya dengan begitu, aku bisa memahami apa yang terjadi hari itu. Apa yang dilakukan Pak Haji. Apa yang disembunyikan semua orang dariku. Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang membunuh ibuku. Kalau memang itu pembunuhan. Waktu terus berjalan, aku tumbuh. Tubuhku berubah. Suaraku mulai berat. Tapi luka itu masih di sana, tak berubah. Ia tetap tajam, tetap panas, tetap menyakitkan. Setiap kali aku melihat berita tentang orang yang kehilangan ibunya, perasaanku bergetar. Tapi tidak ada yang kehilangan seperti aku. Tidak ada yang harus melihat tubuh ibunya sendiri dipotong di hadapan umum. Tidak ada yang hidup dengan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Aku mulai terbiasa hidup dengan rasa penasaran. Rasa itu menempel di dadaku seperti batu panas. Kadang membuatku sesak, tapi juga memacuku. Setiap malam, aku membaca. Buku-buku tentang tubuh manusia, kematian, luka, prosedur autopsi, racun, dan segala hal yang biasanya orang hindari. Tapi bagiku, itu seperti menyusun puzzle. Puzzle besar tentang ibu. Tentang kebenaran yang dikubur bersama tubuhnya. Ketika lulus SMA, aku sudah mantap. Aku mau masuk kedokteran, kataku pada paman. Dia menatapku dengan wajah khawatir yang tidak terlalu ia tutupi. Kedokteran? Wah, itu berat, Ham. Dan biayanya? Aku udah cari beasiswa. Ada jalur undangan. Doain aja. Paman mengangguk pelan, walau aku bisa lihat rautnya masih ragu. Tapi di belakang rasa ragu itu, aku tahu dia juga bangga. Mungkin dia tidak tahu alasan sebenarnya aku memilih kedokteran. Atau mungkin dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Aku tidak peduli. Yang penting, aku harus masuk. Aku harus tahu. Hari pertama kuliah, aku masuk dengan rasa gugup, tapi juga antusias yang tidak bisa disembunyikan. Kampus baruku besar, megah, dan penuh dengan orang-orang yang pintar. Tapi jujur, aku tidak tertarik dengan pujian atau gelar. Yang aku cari bukan status. Yang aku kejar bukan gaji dokter. Yang aku cari jawaban. Di semester pertama, kami belum belajar hal yang rumit. Masih pengantar anatomi, dasar biologi sel, dan pembelajaran etika profesi. Tapi aku melahap semuanya. Aku menyerap setiap detail dengan semangat yang membara. Beberapa teman menganggapku aneh. Lu kok suka banget sih bahas organ tubuh? Ilham tuh kayaknya lebih cocok jadi detektif ketimbang dokter, haha. Aku cuma senyum. Biar mereka tertawa. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal luka. Semester demi semester berlalu. Di tahun ketiga, akhirnya aku dapat kesempatan ikut kelas forensik dasar. Inilah yang kutunggu-tunggu sejak awal.
Kami diajak melihat langsung proses autopsi simulasi di ruang praktik. Dan hari itu, entah kenapa, aku seperti kembali ke hari pemakaman ibu. Ketika jenazah dibaringkan di meja baja, dengan cahaya putih menyilaukan, dan pisau kecil itu muncul, aku menggigil. Tanganku dingin, napasku sesak. Tapi aku tidak mundur. Aku harus tetap berdiri di sana, menghadapi ketakutan yang selama ini kuhindari. Dan saat pisau itu mulai menyayat, aku tidak lagi merasa jijik. Aku merasa paham kenapa bagian dada dibuka lebih dulu. Paham kenapa organ tubuh diambil dan diperiksa. Paham bahwa setiap luka ada alasannya, dan setiap bekas sayatan bisa bicara lebih jujur daripada manusia. Setelah kelas selesai, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di taman kampus, membuka catatan lama. Di dalam dompetku, masih kusimpan foto kecil ibu. Warnanya mulai pudar, tapi senyumnya tetap sama. Aku tatap foto itu sambil bergumam, aku makin dekat, Bu. Aku belum tahu semuanya, tapi aku sudah paham satu hal, yang Pak Haji lakukan bukan cuma ritual biasa. Entah kenapa, hatiku merasa begitu. Beberapa minggu kemudian, di perpustakaan fakultas, aku iseng membuka arsip jurnal lama. Salah satunya menarik perhatianku. Toksikologi forensik. Kasus kematian tak wajar di daerah pedesaan. Aku buka halaman pertama. Mata ini terpaku ketika membaca deskripsi kasus. Seorang wanita paruh baya meninggal mendadak di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Diduga keracunan bahan kimia rumah tangga, namun tidak dilanjutkan proses hukum karena penolakan keluarga dan pihak agama. Aku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat. Apakah ini tentang ibu, lokasi, waktu, dan bahkan nama desa hampir cocok? Tapi artikel ini tidak menyebut nama korban. Hanya inisial dan keterangan samar. Aku tutup jurnal itu perlahan, tangan gemetar. Dan malam itu, saat kembali ke kamar kos, aku duduk sendirian di lantai, menatap kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, air mata itu jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena aku tahu, aku sedang masuk ke bagian terdalam dari rahasia yang sudah lama dikubur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh. Bukan oleh tugas kuliah, bukan soal dosen galak, atau nilai UTS, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari umurku sendiri. Jurnal itu. Kasus itu. Desa itu. Waktu itu. Terlalu mirip. Terlalu kebetulan, aku mulai berpikir, kalau benar itu tentang ibu, kenapa namanya disamarkan? Kenapa tidak ada tindakan hukum? Siapa yang memutuskan itu? Dan yang paling mengganggu, kenapa Pak Haji tidak pernah menjelaskannya padaku? Hari-hari setelah itu pikiranku tidak bisa fokus. Setiap materi kuliah rasanya lewat begitu saja di telinga. Setiap teman yang menyapaku hanya kudengar separuh hati. Yang ada di pikiranku cuman, satu, aku harus pulang. Beberapa hari kemudian, aku naik bus menuju kampung. Sudah lama aku tidak kembali. Sejak SMA, aku jarang sekali menjejakkan kaki di sana. Bukan karena tidak rindu, tapi karena setiap jalan, rumah, bahkan angin di kampung itu mengingatkanku pada rasa sakit. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku pulang bukan untuk larut dalam kesedihan, tapi untuk mencari sesuatu. Jawaban. Sesampainya di kampung, aku langsung menuju rumah paman. Dia kaget melihatku tiba-tiba datang. Loh, kamu nggak bilang-bilang mau pulang? Aku memeluknya sebentar. Hangat, masih seperti dulu. Tapi pelukan itu cepat kulepaskan. Ada yang pengen Ilham tanyain. Paman menatapku serius. Soal apa? Paman ingat kejadian waktu ibu meninggal. Kan? Wajahnya langsung berubah. Sorot matanya menggelap. Seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Ilham. Kenapa kamu tanya-tanya lagi soal itu? Aku menatapnya tajam. Karena aku nemu jurnal tentang kasus perempuan yang meninggal mendadak. Diduga keracunan. Di desa yang mirip tempat kita. Aku yakin itu, Ibu. Paman terdiam lama. Lalu, dengan suara berat, dia duduk dan memijit keningnya. Kamu nggak seharusnya baca itu.
katanya pelan. Kenapa? Aku desak. Kalau memang ibu keracunan, siapa yang racun dia? Kenapa nggak ada yang dihukum? Kenapa Pak Haji malah motong tubuh ibu di kuburan? Suasana jadi tegang. Hening. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Lalu paman berkata, "Kamu tanya semua itu karena kamu sudah siap tahu kebenarannya?" Aku mengangguk. Jantungku berdegup kencang. Dan di sanalah malam itu, paman mulai bercerita. Katanya, waktu ibu meninggal, ada kecurigaan dari keluarga jauh, sepupu-sepupu almarhum ayah, yang selama ini tidak pernah peduli. Tapi begitu ibu meninggal, mereka tiba-tiba datang, mempertanyakan harta warisan, dan menuduh aku, anak kecil yang belum genap 10 tahun, mencemari makanan ibu. Gila. Siapa yang percaya anak sekecil itu bisa racunin ibunya sendiri? Aku membentak. Justru karena kamu kecil, Ilham. Orang gampang dibentuk pikirannya. Mereka bisa bilang kamu gak sengaja. Atau kamu disuruh orang lain. Dan karena kamu satu-satunya ahli waris, kamu jadi target. Aku terdiam. Dunia seperti jungkir balik. Jadi, autopsi di kuburan itu bukan ritual? Paman menggeleng. Itu bukan ritual. Itu tindakan diam-diam. Pak Haji kerja sama dengan dokter tua dari kota yang pernah jadi sahabat almarhum ayahmu. Mereka ambil sampel diam-diam, tanpa buat heboh. Karena kalau sampai heboh, bisa jadi kamu langsung dijemput polisi. Tanganku mengepal. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku benci Pak Haji. Aku anggap dia kejam. Tapi ternyata, dia menyelamatkanku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Pak Haji. Rumah itu masih sama. Tua, sederhana, tapi punya aura yang dalam. Beliau sudah tua sekarang. Wajahnya keriput, jalan pun pelan. Tapi ketika melihatku berdiri di depan pintu, dia langsung tahu. "Ilham," katanya pelan. "Akhirnya kamu datang." Aku tidak banyak bicara. Aku hanya duduk di hadapannya dan bertanya, "Kenapa nggak pernah cerita, Pak?" Pak Haji menarik napas, panjang, lama. Lalu berkata, "Karena kamu masih kecil, Ham. Dan kadang, kebenaran itu bukan untuk disampaikan saat orang belum siap." Aku menunduk, aku paham. Tapi juga marah. "Kamu boleh marah," katanya, seolah membaca pikiranku. "Tapi, ibu kamu," dia pesan satu hal sebelum wafat. "Lindungi Ilham. Jangan biarkan dia tahu kebenaran ini terlalu cepat. Dia masih terlalu kecil untuk memikulnya." Aku menatapnya, dan tiba-tiba tubuhku lemas. Ibu tahu. Ibu sadar. Ibu pergi dengan membawa rahasia demi melindungiku. Hari itu, aku pulang ke rumah paman dengan langkah berat, tapi hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kecil, aku merasa satu keping puzzle besar dalam hidupku sudah terpasang. Masih belum lengkap, masih ada pertanyaan lain, tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Hari masih pagi saat aku berdiri di depan pusara ibu. Langit kampung masih sejuk, embun belum benar-benar hilang dari rumput. Suara ayam dari kejauhan dan langkah-langkah, orang lewat membawa nostalgia yang sulit dijelaskan. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan rasa asing yang kurasa saat menatap batu nisan ini. Sudah bertahun-tahun aku menghindarinya. Sudah bertahun-tahun aku hanya mengingat hari itu, hari paling kelam dalam hidupku, tanpa pernah berani datang kembali ke tempat ini. Tapi sekarang, setelah semua yang kudengar dari paman dan Pak Haji, aku tahu. Aku tidak bisa terus menutup mata aku duduk di sisi makam itu. Hening. "Bu, aku minta maaf." Air mataku jatuh perlahan, hangat di pipi. Aku biarkan. Aku tidak malu. Selama ini Ilham marah, benci, bahkan takut sama ibu sendiri. Ilham kira ibu pergi tanpa pamit. Ilham kira ibu disakiti, tanpa ada yang peduli. Tapi ternyata, ibu pergi sambil melindungi Ilham. Angin berembus pelan. Daun kering jatuh di batu nisan. Aku seperti mendengar suara halus dari balik tanah itu.
Bukan suara nyata, tapi seperti gema dari kenangan lama. Dan saat itulah aku sadar, masih ada satu orang lagi yang tahu lebih dari yang dia katakan. Dokter tua itu. Teman ayah. Aku kembali ke rumah dan langsung bertanya pada paman. Pak Haji bilang ada dokter tua, sahabat ayah. Siapa dia? Di mana sekarang? Paman tampak ragu. Namanya Dokter Reza. Dulu praktik di kota sebelah. Tapi setelah kejadian itu dia pindah. Terakhir kabarnya, dia tinggal di pinggiran Semarang. Sudah pensiun. Ilham mau ketemu dia. Paman mengangguk. Aku bantu cari alamatnya. 2 hari kemudian, aku sudah duduk di dalam ruang tamu kecil yang penuh tumpukan buku dan foto-foto tua. Di depanku, duduk seorang lelaki dengan rambut putih, wajah berkerut, tapi mata yang tajam. Dia memperhatikanku lama, lalu tersenyum kecil. Kamu, Ilham ya? Katanya. Anak Bu Ratna dan Pak Arman. Aku mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Saya sering gendong kamu waktu masih bayi. Kamu dulu anak yang susah tidur kalau nggak digendong. Kami tertawa kecil, tapi segera suasana berubah serius. Aku kesini karena aku tahu ibu meninggal karena diracun. Dan aku dengar Dokter Reza ikut bantu waktu penggalian. Dokter Reza menarik napas dalam. Kamu sudah tahu segalanya ya? Sebagian. Tapi aku mau dengar dari dokter. Tentang apa yang benar-benar terjadi. Lalu Dokter Reza pun bercerita. Tentang bagaimana ibu mulai merasa pusing dan mual beberapa hari sebelum wafat. Tentang bagaimana seorang tetangga, salah satu sepupu jauh ayah, sering datang ke rumah membawa makanan. Tentang bagaimana ibu sempat curiga dan sempat menulis surat, catatan medis dan firasatnya sendiri, yang lalu ia titipkan pada Pak Haji. Ibumu tahu dirinya dalam bahaya. Tapi dia nggak mau kamu ikut jadi korban. Jadi dia minta bantuanku dan Pak Haji. Dengan suara berat, ia melanjutkan. Waktu dia meninggal, kami tahu ini bukan kematian biasa. Tapi ibumu sudah pesan, jangan bawa ke polisi. Karena begitu kasus dibuka, kamu bisa ditarik jadi kambing hitam, Ilham. Waktu itu posisimu sangat rentan. Aku hanya bisa diam. Jantungku berdetak kencang. Kami gali makamnya diam-diam malam itu. Ambil sampel hati dan ginjal. Aku bawa ke lab lamaku. Hasilnya jelas. Zat racun pestisida tingkat tinggi bercampur dengan bahan sedatif. Jadi ibu dibunuh? Dia mengangguk. Iya, oleh orang yang ingin warisan ayahmu. Aku menunduk. Mataku basah. Selama ini, aku tumbuh dengan luka. Tapi ternyata ibu tumbuh dengan ketakutan. Ia tahu ajalnya mendekat. Ia tahu anaknya dalam bahaya. Dan dalam detik-detik terakhirnya, dia tidak berjuang untuk hidup. Dia berjuang untuk menyelamatkanku. Dokter Reza lalu berdiri dan membuka sebuah laci tua. Ia mengeluarkan amplop lusuh. Ini catatan dari ibumu. Dia titip padaku, bilang, beri ke Ilham kalau dia sudah dewasa dan mencari kebenaran. Tanganku gemetar saat menerimanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan ibu, harum kertas tua, dan tinta yang mulai pudar, tapi masih terbaca jelas. Ilham sayang, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup dewasa untuk tahu semuanya. Maaf karena ibu pergi tanpa menjelaskan, tapi ketahuilah, setiap langkah yang ibu ambil, bahkan sampai napas terakhir semua demi kamu, tetap kuat. Tetap jujur. Jangan biarkan kegelapan memakan hatimu. Maafkan ibu, dan maafkan dunia yang belum bisa menjagamu waktu itu. Aku menangis. Kali ini benar-benar menangis. Tidak ada amarah, tidak ada benci, hanya rindu dan cinta yang meluap. Sore itu aku pamit pada Dokter Reza. Terima kasih, Dok. Dia menepuk pundaku pelan. Kamu anak yang kuat, Ham. Lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tersenyum lemah. Dan saat berjalan pulang, aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Sekarang aku tahu. Tapi apakah aku sudah siap menghadapi kebenaran seutuhnya? Karena satu hal yang belum terjawab. Siapa pelaku sebenarnya? Dan apakah dia masih bebas berkeliaran? Semenjak dari rumah Dokter Reza, aku seperti melihat dunia dengan dua lensa. Yang satu berisi kenangan masa kecil yang penuh luka,
dan satu lagi memperlihatkan kenyataan kelam yang selama ini tersembunyi di balik luka itu. Yang menyakitkan bukan hanya karena ibu diracun, tapi karena pelakunya mungkin masih hidup, masih dekat, masih bebas. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa pura-pura semua baik-baik saja. Sore itu aku kembali ke rumah paman. Setelah makan malam sederhana, aku ajak dia bicara di beranda belakang, tempat kami biasa duduk waktu kecil, sambil bakar jagung dan menatap bintang. "Paman," kataku pelan, "Ilham udah tahu semuanya. Tentang racun. Tentang kenapa ibu meninggal. Tentang kenapa Pak Haji harus gali kuburan." Paman menatapku. Tidak kaget. Sepertinya dia tahu waktunya sudah dekat. "Aku cuma butuh satu hal lagi," kataku, menahan emosi. "Siapa pelakunya?" Paman terdiam. Lama. Matanya menatap gelapnya kebun di belakang. "Itu bukan pertanyaan yang ringan, Ham. Justru karena berat, aku harus tahu. Aku udah besar sekarang. Aku bukan Ilham kecil yang lari-lari di gang sambil bawa layangan. Aku butuh kebenaran." Paman menghela napas. "Baik. Tapi kamu harus janji, Ilham. Jangan gegabah. Jangan pakai emosi." Aku mengangguk. Dan dari situlah Paman menyebutkan satu nama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima telepon dari kepolisian. Suaranya tenang tapi tegas. "Kami menerima laporan dari seorang wanita bernama Lastri. Ia menyebutkan Anda sebagai saksi." Aku langsung tahu ini bukan mimpi. Bibi Lastri benar-benar menyerahkan diri. Pengakuannya bukan hanya soal racun, tapi juga niat, rencana, dan semua yang ia tutup-tutupi selama bertahun-tahun. Aku diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian tambahan. Di perjalanan, dadaku penuh perasaan campur aduk. Lega, marah, hampa, sedih. Sesampainya di sana, aku melihat Bibi Lastri dari kejauhan, duduk diam di bangku ruang interogasi, mengenakan kerudung lusuh, tangan menelungkup di pangkuan. Dia tampak lebih kecil dari sebelumnya, seperti beban dosanya telah menyusutkan tubuhnya. Petugas membawaku ke ruangan terpisah. "Apa Anda ingin menyampaikan sesuatu tentang kasus ini?" tanya penyidik. Aku menarik napas pelan. "Saya cuma ingin menegaskan bahwa tindakan beliau berdampak besar, terutama buat saya sebagai anak korban. Tapi saya juga bersaksi bahwa dia mengaku secara sukarela." Penyidik mencatat. Aku lanjut, suara mulai bergetar. "Saya tidak akan pernah benar-benar memaafkan apa yang dia lakukan pada ibu. Tapi saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Itu saja." Beberapa hari kemudian, kabar pengakuan Bibi Lastri mulai menyebar di kampung. Sebagian orang kaget, sebagian marah. Tapi banyak juga yang mulai mengerti bahwa di balik semua itu ada luka panjang yang tak pernah sembuh. Pak Haji datang menemuiku di rumah Paman. "Ilham," katanya sambil menyerahkan secarik kertas. "Ini salinan surat keterangan hasil forensik dulu yang Dr. Reza titipkan. Sudah kami validasi sekarang setelah kamu buka semuanya." Aku menerima kertas itu. Tanganku gemetar. Ada logo rumah sakit lama, tanggal yang kabur, dan tulisan jelas. Penyebab kematian: keracunan zat pestisida, organofosfat dalam kadar tinggi. Malam itu aku duduk di kamar. Sendiri. Kutatap surat itu. Kutatap juga surat tulisan tangan ibu yang masih kusimpan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak berat lagi membacanya. Aku baca ulang kalimat terakhir, pelan-pelan. "Maafkan ibu, dan maafkan dunia yang belum bisa menjagamu waktu itu. Tapi, sekarang dunia sudah berubah, Bu. Aku sudah tahu kebenarannya. Aku sudah bertemu pelakunya. Dan meskipun luka itu tidak hilang, aku tahu bagaimana menjahitnya perlahan-lahan." Beberapa minggu kemudian, aku ikut hadir saat proses sidang pertama Bibi Lastri. Dia hanya menunduk sepanjang persidangan, tapi saat mataku menatapnya, dia berani membalas pandangan. Di sana aku melihatnya bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia yang terjebak ambisi dan akhirnya menyesal. Hakim menjatuhkan vonis ringan karena faktor usia dan pengakuan sukarela. Sebagian orang menganggapnya terlalu lunak, tapi aku tidak protes. Karena hukum bukan soal balas dendam,
tapi soal pengakuan dan pertanggungjawaban. Setelah sidang, aku duduk di taman depan pengadilan. Langit cerah. Angin lembut menyapu wajahku. Pak Haji datang menghampiri, duduk di sebelahku. Kami diam cukup lama. Ilham, katanya perlahan, ibumu pasti bangga, karena kamu tidak tumbuh jadi orang yang pahit, tapi jadi seseorang yang kuat. Aku hanya tersenyum kecil. Terima kasih Pak Haji, untuk semua yang dulu Bapak lakukan. Dia menatapku. Aku tidak selalu ambil keputusan yang tepat, Ham. Tapi satu hal yang pasti, aku hanya ingin kamu selamat. Aku mengangguk. Kali ini tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Hanya rasa hangat dan penghormatan yang baru bisa tumbuh setelah semua kebenaran terbuka. Malamnya, aku kembali ke makam ibu. Kupasang bunga segar. Kutaruh surat ibu dan salinan hasil forensik dalam amplop kecil di samping nisan. Semua sudah selesai, Bu. Sekarang aku bisa hidup tenang. Dan ibu juga bisa tenang di sana. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar cerah. Untuk pertama kalinya, aku merasa ibu benar-benar dekat. Bukan karena trauma, tapi karena cinta yang tidak pernah padam. Bibi Lastri, sepupu jauh dari pihak ayah. Orangnya ramah, pintar masak, dan dulu sering main ke rumah waktu ibu masih hidup. Tapi setelah ibu wafat dan warisan ayah dibekukan, dia perlahan menjauh. Rumahnya dijual. Dia pindah. Sejak itu tidak pernah terdengar kabarnya. Lastri lah yang paling ngotot minta warisan ayahmu dibagi, bahkan waktu ibumu masih hidup. Dia yang sering datang bawa makanan, tapi kami nggak punya bukti kuat. Dan waktu hasil racun keluar, dia udah pergi jauh. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Bibi yang dulu suka elus kepalaku dan kasih aku kue pisang buatan sendiri. Ternyata menyimpan niat yang begitu busuk. Kenapa nggak dilaporin polisi waktu itu? Tanyaku. Paman menatapku dalam. Karena kamu bisa diseret juga. Dan karena kalau kami gagal buktikan, malah keluarga besar bisa berbalik tuduh ibumu yang ngawur. Ibu kamu sendiri yang minta diam. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya diam, marah, hancur, dan di atas semuanya, bingung. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus temui Bibi Lastri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku kembali membuka surat dari ibu. Kata-katanya seperti bicara langsung ke hatiku. Jangan biarkan kegelapan memakan hatimu. Tapi bagaimana caranya menjaga cahaya kalau gelap begitu pekat? Paginya, aku kembali ke kota. Aku mencari informasi tentang keberadaan Bibi Lastri. Butuh waktu 2 hari sampai aku dapat kabar dari teman paman yang tinggal di Kendal, bahwa Lastri kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran pasar tradisional. Jantungku berdebar saat aku tiba di sana. Rumahnya kecil, tapi bersih. Ada tanaman bunga di depan, dan bau dapur menyeruak dari jendela. Aku ketuk pintu. Degup jantungku keras di telinga. Tak lama pintu terbuka, dan di hadapanku berdiri wanita paruh baya, sedikit bungkuk, matanya keriput tapi tajam. Dia butuh beberapa detik untuk mengenaliku. Tapi saat dia sadar, wajahnya langsung berubah. Ilham, aku mengangguk. Iya, Bi, ini aku. Dia terlihat canggung. Seperti bingung mau senyum atau panik. Tapi dia mempersilahkanku masuk. Kami duduk di ruang tamu. Hening. Aku menatap wajahnya. Ia tampak lebih tua dari usianya. Entah karena lelah hidup atau karena dosa yang terus membebani. Ada angin apa kamu kesini, Ham? Tanyanya. Berusaha terdengar tenang. Aku menarik napas. Aku datang bukan untuk basa-basi, Bi. Aku datang karena aku tahu ibu meninggal karena diracun. Dan aku tahu siapa yang sering datang bawa makanan ke rumah sebelum ibu wafat. Wajahnya langsung tegang. Napasnya tertahan. Tangannya mengepal di atas lutut. Aku nggak nuduh, kataku. Aku cuma butuh tahu. Kenapa? Kalau memang Bibi yang kasih racun itu, kenapa? Dia tidak menjawab. Tapi matanya mulai basah. Waktu itu,
Aku cuma mau ambil bagian dari apa yang seharusnya jadi hak keluarga besar, katanya lirih. Aku nggak mau Ratna ibu kamu ambil semuanya. Jadi bibi racuni dia. Dia menangis. Bahunya gemetar. Aku cuma nyampurin sedikit. Katanya nggak bakal bikin mati. Cuman bikin dia lemah. Biar dia setuju tanda tangan pembagian warisan. Tapi dia makin sakit. Dan aku nggak berani ngaku. Aku menatapnya. Dunia di sekitarku seperti berhenti. Bibi tahu, waktu ibu mati, hidup aku ikut hancur. Dia menangis lebih keras. Maafkan aku, Ilham. Aku sudah tua. Aku terus dihantui dosa ini. Aku berdiri, emosi dalam dada seperti badai. Tahu nggak, Bi? Selama bertahun-tahun aku benci sama orang yang salah. Aku trauma. Aku mimpi buruk. Semua karena keputusan egois Bibi. Dia menunduk. Tak berani menatapku. Aku ingin berteriak. Tapi aku juga lelah. Bi, kamu harus lapor. Harus tanggung jawab. Jangan bawa dosa ini sampai mati. Dia mengangguk. Perlahan. Aku siap. Sore itu aku kembali ke kota dengan tubuh lemas. Tapi untuk pertama kalinya, hatiku ringan. Penuh luka, tapi tidak lagi menggantung. Aku tahu belum selesai. Tapi aku sudah berdiri di atas puing-puing masa lalu dengan kepala tegak. Ibu, aku sudah menemukan kebenarannya. Dan aku tidak takut lagi. Sejak sidang itu selesai, aku memutuskan untuk tidak kembali ke kota secepatnya. Aku butuh waktu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memahami ulang segalanya. Dengan kepala yang lebih dingin dan hati yang tidak lagi berontak. Paman mempersilakan aku tinggal di rumah selama aku mau. Ia bahkan menyiapkan kamar masa kecilku kembali seperti dulu. Ada meja belajar kecil, rak buku tua yang masih menyimpan komik Dragon Ball, dan poster Ronaldo yang mulai pudar di dinding. Malam pertama tidur di kamar itu, aku terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena diam-diam aku menangis, bukan tangisan marah, tapi lega. Tangisan orang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama tenggelam. Beberapa hari kemudian, aku mulai menelusuri rumah lama kami, yang sudah bertahun-tahun kosong, tapi tetap berdiri kokoh di ujung jalan kecil dekat lapangan desa. Kunci rumah masih disimpan oleh Pak RT. Saat aku membukanya, aroma masa lalu langsung menyergap. Campuran debu, kayu tua, dan kenangan. Di ruang tamu, aku bisa melihat bayangan ibu menyambut tamu dengan senyum sabar. Di dapur, aku bisa membayangkan ibu berdiri, membalik telur dadar sambil menyuruhku jangan lari-lari di dalam rumah. Semua itu terasa seperti mimpi yang dulu sempat kusimpan rapat, karena terlalu menyakitkan untuk diingat. Kini, aku membiarkannya kembali hadir. Hari demi hari, aku mulai menghidupkan rumah itu kembali, membersihkan lantai, memperbaiki engsel pintu yang berdecit, menyiram tanaman yang hampir mati. Dan entah kenapa, semua itu terasa menyembuhkan. Seperti sedang menjahit luka yang dulu robek dengan tangan sendiri, pelan-pelan, benang demi benang. Suatu sore, aku duduk di teras rumah. Ada anak-anak kecil berlarian di jalan, main bola dengan riang. Di antara mereka, aku melihat sosok bocah kecil berambut cepak dan celana pendek yang lusuh. Aku di masa lalu. Main yuk! Aku senyum sendiri. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi kita bisa berdamai dengannya. Tiba-tiba seseorang datang membawa teh manis dan pisang goreng. Loh, Pak Haji. Aku menyambutnya. Ia duduk di bangku sebelahku. Rambutnya makin putih, tapi sorot matanya tetap tegas. Kabar rumah ini cepat menyebar. Banyak yang senang kamu rawat lagi, katanya sambil menyeruput teh. Aku hanya tersenyum. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya rumah ini seperti menungguku pulang. Pak, Haji mengangguk pelan. Karena rumah ini punya banyak doa di dalamnya. Doa seorang ibu. Hening sesaat. Kamu tahu, lanjutnya. Dulu saat ibumu tahu penyakitnya makin parah, dia bilang begini ke saya. Kalau saya nggak bisa lihat Ilham besar, tolong. Pastikan dia tetap tumbuh dengan benar.
Jangan biarkan dia tumbuh dengan benci di hatinya. Aku terdiam, menahan perih yang tiba-tiba muncul lagi di tenggorokan. Terima kasih, Pak, kataku akhirnya. Dulu saya salah paham, tapi sekarang saya mengerti. Semua keputusan Bapak, walau menyakitkan, ternyata bukan karena kejam, tapi karena peduli. Pak Haji mengangguk. Kali ini matanya berkaca-kaca. Beberapa hari setelah itu, aku kembali ke universitas untuk menyelesaikan masa kuliahku. Tapi kali ini, aku datang bukan sebagai mahasiswa yang kabur dari masa lalu, melainkan sebagai seseorang yang membawa cerita, luka, dan pelajaran hidup. Di kelas forensik, saat dosen meminta kami menganalisis ulang kasus-kasus nyata, aku angkat tangan untuk pertama kalinya. Aku bercerita tentang seorang wanita yang diracun oleh kerabatnya sendiri, tentang seorang anak kecil yang menyaksikan ibunya diperlakukan kasar saat pemakaman, tentang bagaimana kebenaran bisa terkubur dalam niat baik yang tak terjelaskan. Seluruh kelas terdiam, bahkan dosenku, yang biasanya suka menyela, membiarkan aku menyelesaikan kisah itu sampai akhir. Saat aku selesai, seseorang bertepuk tangan. Lalu yang lain ikut. Bukan karena kisahnya indah, tapi karena keberanian untuk menceritakannya. Malam itu, aku menulis diari untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini aku berdamai, bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan diriku sendiri. Terima kasih, Ibu, karena telah mengajarkanku mencintai kebenaran, meski perih. Hari ini, aku tidak lagi didefinisikan oleh kehilangan, tapi oleh cinta yang tetap tinggal. Beberapa bulan setelah aku kembali dari desa, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi biasa yang sekarang bukan lagi seperti dulu. Aku bukan lagi Ilham yang berlari dari kenangan, atau mahasiswa yang hanya mempelajari kematian dari buku dan mayat di meja otopsi. Aku sekarang tahu bagaimana rasanya kehilangan secara nyata, bagaimana rasanya menyentuh luka yang belum sembuh dan tetap melanjutkan hidup. Satu sore saat sedang merapikan kamar di kosan, aku menemukan sebuah kardus kecil yang belum sempat kubuka sejak kembali dari kampung. Di dalamnya, ada kain batik peninggalan ibu, beberapa foto lama, dan satu kotak kayu kecil. Aku tahu kotak itu. Itu kotak yang ibu simpan di lemari kamarnya, dulu. Dulu aku sempat coba buka waktu kecil, tapi selalu terkunci dan aku tak pernah punya kuncinya. Tapi di sela-sela kardus, aku menemukan gantungan kunci kecil berkarat. Entah kenapa, aku iseng mencobanya. Dan, klik, kotaknya terbuka. Di dalamnya ada secarik surat. Tulis tangan ibu, hurufnya masih indah meski kertasnya menguning. Aku duduk di lantai, menatap surat itu dengan tangan gemetar, untuk ilhamku yang suatu hari akan tumbuh besar dan mungkin membaca ini sendiri. Maaf jika ibu tidak bisa mendampingimu lama. Tapi kamu harus tahu, ibu tidak pernah takut mati. Yang ibu takutkan adalah meninggalkan kamu sebelum kamu. Mengerti satu hal penting. Hidup ini tidak selalu adil, Nak. Tapi kamu harus tetap jadi orang baik. Jangan biarkan luka mengubah hatimu jadi batu. Jadikan luka itu jendela untuk melihat lebih dalam. Jangan benci orang yang menyakitimu. Kadang mereka juga korban. Tapi jika kamu bisa, maafkan mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk kamu sendiri, supaya hatimu tetap ringan. Ibu tidak punya banyak harta untuk diwariskan, tapi kamu punya ini, nama baik hati yang jujur, dan kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, baik dengan ilmu, atau sekadar dengan mendengarkan. Surat itu ditutup dengan kalimat yang membuatku tak kuasa membendung air mata. Selamat tumbuh, Ilham. Jangan takut melangkah. Kamu bukan anak yatim yang hilang arah. Kamu anak dari cinta yang tidak pernah mati. Aku lipat surat itu perlahan. Dan dalam diam aku menangis. Tapi tangisan ini berbeda. Bukan karena sakit, tapi karena penuh rasa rindu, penuh rasa syukur, dan penuh kekuatan baru. Beberapa minggu kemudian, aku diundang jadi pembicara di seminar kampus kecil di desa sebelah. Tema acaranya, kematian, trauma, dan harapan. Lucu, ya. Dulu aku merasa dikutuk oleh kematian. Sekarang,
Aku diminta berbicara tentang bagaimana menghadapi dan memahami kematian. Di akhir sesi, seorang anak perempuan kecil, mungkin usia 9 atau 10 tahun, mengangkat tangan. Bang Ilham. Pernah nggak ngerasa sendirian banget? Aku tersenyum, duduk di ujung panggung, dan menatapnya langsung. Pernah, jawabku pelan. Dan itu rasanya dingin sekali. Seperti tenggelam dan nggak ada yang dengar. Tapi aku belajar satu hal. Kita nggak harus kuat sendiri. Kita boleh minta tolong. Kita boleh sedih. Dan seiring waktu, kesendirian itu bisa berubah jadi tempat yang tenang. Tempat untuk bertumbuh. Anak itu mengangguk pelan. Matanya berbinar. Malamnya, aku berjalan pulang sendirian. Langit malam seperti biasa. Sunyi tapi menenangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa benar-benar utuh. Ibu mungkin sudah lama pergi, tapi warisannya tetap tinggal. Bukan emas, bukan rumah, bukan surat tanah, tapi nilai, keberanian, dan kekuatan untuk terus hidup dengan hati yang tetap bisa mencintai. Di depan rumah, aku berhenti sejenak. Kupandang ke langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Bu. Aku baik-baik saja sekarang. Dan aku akan terus belajar jadi orang baik, seperti yang Ibu mau.